Hai guys, sore hari ini Gian bersama GM Floating Resto yang paling manis. Katanya ini abang gua Eko. Bang, apa kabar bang? Terima kasih. Berarti ini pertemuan kita kedua ya? Kedua kali kita. Bang, tapi kok sekarang lu beda, aura lu keluar lu bang. Iya. Auranya apa karena ada sosok kakak ini? Siapa bang? Kenalin Gian coba. Oh, ini kakak. Ini adalah spesial dari saya. Yes, Jangan. untuk ngeplok. Terus tuh abang. Oh, luar biasa. Dari mana kalau boleh tahu biar Lisin tahu? Saya dari Jakarta. Namanya Cabi. Kebetulan saya memang sukanya bersama Mas Eko ini untuk vlog biar punya tempat yang sangat bagus-bagus. Jadi rekom dong bang. Rekomendasi banget. Tadi udah keliling-keliling berarti? Udah dong. Udah survei area semua dan aku udah sering kesini juga. Berarti kalau Kak Ica ada acara modeling, tamu-tamu boleh mau kesini dong? Posisi bisa. Tempatnya juga oke. Kalau saya tuh punya tamu paling hebat Kak Ica. Ini seorang anak buah Kak Ica. Kebetulan baru genap umurnya 23. Nah, Mas Aditya ini Kak Ica, dia ini main properti, resort, tapi banyak lah. Tapi untuk Bang Eko yang nanya ya. Siapa? Jadi host dadakan. Iya. Bang Eko sama Kak Ica jadi host dadakan. Ya, nanti kakaknya. Nah, kita panggil ya. Mas Adit. Oh iya. Boleh, kamu. Siapa? Ini anak muda yang benar-benar jiwa bisnis. Mas Adit, terima kasih lo mau tampil di YouTube-nya Gian. Kenalkan ini Bang Eko sebagai pimpinan GM Floating Resto. Salam kenal Mas Adit, luar biasa. Kalau saya pikir tadi cuma gesternya Ica doang di sini. Ternyata ada sosok Mas Adit loh ya, yang muda masih ganteng begini, tapi berprestasi loh Mas Adit ya. Wah. Tadi Kak Ica bilang, apa iya anak muda punya properti, tanya langsung ngomong ada orangnya. Mau ngulik-ngulik seorang Mas Adit ini boleh dong kita berdua. Bang Adit, ya begini. Bagaimana nih? Saya baca di sebuah majalah. Mas Adit asli dari Klaten. Asli dari Klaten. Gimana perjuangannya Mas Adit sejak dari usaha masih muda nih sampai berhasil jatuh bangun. Gimana ini kira-kira resepnya supaya menjadi pemuda yang sukses? Seperti yang Pak Bang Adit punya itu di mana aja? Oh iya, jadi kalau untuk saya, itu saya ada bermain beberapa usaha. Salah satunya properti perumahan. Kebetulan kalau saya karena di Klaten, memang saya pengembangan paling banyak di Klaten. Seperti itu. Tapi itu untuk lingkupan wilayah itu Solo Raya, Pak. Solo Raya itu kan termasuk dari Sukoharjo, Boyolali, Klaten, dan Solo. Nah sekarang saya itu baru on progress ada 2 proyek. Itu di Klaten juga. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya ada di Temanggung, ada. Di Purwokerto juga ada. Luar biasa ya. Seperti itu. Kalau untuk sekarang satu on progress yang sudah berprogres di detik ini ada kita bangun beberapa rumah di perumahan Budaya Asli, terutama itu di Sepengalan Klaten, Pak. Seperti itu. Susah nggak sih Mas kalau sumpamanya Bang Eko, Ian mau kredit, pengajuannya untuk kredit rumah itu? Nggak susah kok. Sebenarnya kalau untuk kita itu mau ngambil rumah itu ada beberapa pembayaran sebenarnya. Tidak serta-merta harus cash, harus gini. Oh. Itu sangat memberatkan. Berarti dipermudah Bang? Iya, dipermudah gitu. Ada yang pertama dari KPR. KPR itu kita sudah dengan beberapa bank besar ya. Bank ternama. Terus yang kedua kita juga ada Cash Tempo. Cash Tempo itu kita memudahkan. Jadi untuk beberapa customer yang dia tidak suka berbunga atau dia takut riba atau bagaimana, kita menambahkan Cash Tempo itu dengan cicilan tanpa bunga apapun. Wah, luar biasa ya. Iya, betul. Ya sampai 1 tahun sampai 2 tahun seperti itu. Ini ada satu lagi yang Gimana? saya tanyakan. Bagaimana ini Bang Adit ini bisa punya keinginan untuk mengembangkan selain punya properti, juga di bidang restoran, hotel. Terima kasih, Om Eko, untuk pertanyaannya. Asal muasal saya itu termotivasi resort itu karena adanya edukasi sebenarnya pasif income. Ya, jadi pasif income itu kita belajar di mana kita mengupayakan suatu aset dengan kita meminimalisir suatu kinerja kita, tapi kita tetap ada cash flow masuk setiap bulan seperti itu. Nah, kendalanya kenapa kok saya lebih prefer ke resort daripada ke perumahan walaupun saya besar di perumahan? Itu karena perumahan tidak bisa seperti itu kan Pak sebenarnya. Walaupun kadang-kala memang ada beberapa yang katakan kita bilang developer itu tidak menjual semua unitnya.
ada yang 1 atau 2 unit itu disewakan agar menjadi expo seperti itu, tapi tidak sebesar yang benar-benar mau rencana sewakan seperti kos-kosan, hotel, resort seperti itu. Nah, motivasi saya di situ, kenapa saya membuat resort? Karena yang pertama saya melihat nilai titik poin yang besar, terutama di Pantai Krakal yang sekarang saya bangun. Kedua, saya melihat potensi di mana Pantai Krakal atau Pantai Gunung Kidul itu sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Harusnya kita sebagai warga lokal, terutama warga Jawa Tengah, warga Jogja itu harusnya lebih bisa mengulik gimana sih caranya Gunung Kidul itu udah sempurna loh. Gimana caranya kita makin sempurnakan lagi. Betul. Kan seperti itu. Nah, apalagi dengan support dari pemerintah dan lain-lain yang terbuka. Ada satu pertanyaan yang dari kemarin tuh Mas Dian ya, Mas Eko ya. Aku penasaran sama sosok anak muda yang berhasil. Yes. Menurut aku sih anak-anak usianya Mas Adit ini kan masih, maaf ya, paling hanya kuliah, gitu kan. Jalan-jalan, pacaran, games lagi. Makanya lah Mas Adit, saya kepengen Mas Adit tampil di YouTube Bian, biar orang nonton yang muda-muda melihat Mas Adit jadi inspirasi. Ya, jadi nggak perlu menunggu umur 40 sukses itu. Nah ini buktinya ada. Dan itu nggak gampang loh guys. Jadi seumuran Mas Adit ini bisa dipercaya oleh Bang. Dan itu nggak bisa sembarangan. Sebelum Kak Ica tanya, ini apa? Coba dikenalin dulu, kita hausnya agak haus. Iya, tadi kita ngomong. Biar ini sangat menarik dari saya dulu Mas Eko. Saya tuh dari tadi juga pengen minum ini, saya juga nggak tahu. Apa nih? Kayak menarik banget. Ini namanya apa Bang? Ini namanya pinisi barcode Bang. Oke. Kalau yang ini punya saya pinisi Pans. Jadi ini kakak beradik. Yang paling laku ada di Pinisi Cafe. Oh ini punya kafe yang di Pinisi. Punya kafe, dan yang ini adalah Mojito. Apa ini Mojito nih? Ya, Nah, Mojito. nih. Rasanya ada agak mint. Kalau di Mas Adit? Mas Adit ini butter cream cookies. Nah, jadi ya ada vanilla sama es. Kalau kita coba dulu sebelum dilanjut Kak Ica. Penasaran ya? Cheers. Floating. Gian coba dulu guys. Kebetulan kan memang apa ya, cara penyajiannya juga keren banget ya Mas Eko ya. Seger banget nih Bang. Bukan seger banget. Seger banget. Suka sekali. Jadi kok bisa kayak gini rasanya gimana? Ini saya baru ngerasain pertama kali minuman sesegar ini. Kehidupan saya suka ngulik sesuatu yang kira-kira tidak bermanfaat, Oh gitu. Digabungkan jadi satu, itu rasanya membuat dahaga terus mau minum. Nah, seperti itu bagian. Oh gitu Bang. Enak ya. Menarik juga loh guys. Cantik modelnya juga. Tapi semua ini buah-buahan ya. Buah-buahan. Nah, ini finisi Pans ini saya menggambarkan ini seperti Kak Ica ini ya. Woi. Kak Ica. Dari atas ke bawah beautiful. Terus kalau yang Mojito ini loh yang punya akunnya, Itu apa? eye catching banget ya, walaupun warnanya bening gitu ya. Betul, saya Kak Ica saya kasih Mojito itu ada alasannya kenapa? Kenapa? Biar sedikit turun. Oh. Rasanya. Kalau mau turun kita minum Mojito ya. Floating ini punya Maksudnya Mojito. untuk diet. Untuk diet. Oh, luar biasa. Oke. Boleh rekomendasinya Mas Eko ya, nanti saya bilang ya guys, kalau mau diet kita minum Mojito loh. Ya, kebetulan Menurut rekomendasinya floating resto. Iya. Langsung sama pimpinannya. Betul. Kenapa Mas Adit dikasih nggak Mojito? Nah, Gimana? ini Mas Adi itu saya kasih ada vanilla, ada roti. Itu kenapa? Karena pertumbuhan ya. Diupayakan Mas Adit itu seorang yang berproses untuk mengembangkan karir, mengembangkan bisnisnya. Nah, saya kasih ini supaya apa? Supaya ada keselarasan. Luar biasa. Berarti semua memang ada silsilahnya ya, sudah direncanakan dan tepat pada orang. Gimana rasanya? Biar netizen datang ke Floating Resto. Sangat enak teman-teman. Kalau misal nanti di Jogja atau di Sleman itu wajib kita ke Floating Resto, tadi alamat sudah. Betul. Sudah ada ya tadi. Berarti jadi rekom dong untuk Mas Oh Adit. iya, harus dong. Harus malah barang harus itu. Harus ya. Harus. Layak datang ke sini. Harus layak. Dan harganya katanya nggak mahal Mas Adit. Katanya kalau di sini tanpa ke Floating Resto nggak serasa di Jogja. Nah, Kan gitu. Kalau mau ngerasain di Jogja harus di Floating Resto. khususnya Sleman. Iya. Berarti ini pengaruh dinas pariwisatanya. Iya. Sangat keren. Parekraf Pak Agung mendorong. Itu sangat membantu. Sangat membantu sekali. Sebelum lanjut,
kesini dulu. Ini apa? Nah, ini adalah pizza margarita, bukan sembarang pizza. Kita harus coba dulu Mas Adit. Oke. Kita harus coba dulu. Kita cari saus versi orang Batak ini Mas Adit. Kalau orang Batak suka saus ya. Betul Mas Adit. Kalau orang sini sukanya manis, Mas. Nah, Makanya ngambil yang putih ini. bisa Makanya aja. ini dikasih dua karena kan Iya. ya satu buat orang Batak, satu buat Betul. orang Jawa kan seperti itu. Betul Mas Adit. Kita coba Mas Adit Ya, ya. kita coba yuk. Tuh, Mas Guys, tuh. rasanya tuh bener Bang. Enak banget Bang. Betul, Mas. Empuk, Coba ya. gurih, Iya. coba. Coba Mas Adit. Tapi dengar-dengar tadi Clothing Resort ada tempat pemancingan. Ada, kita ada gelar utama di sini. Segala Tama juga ada ya. Dia hanya motor. Dia motor ya. Cuma Kalau hobi mancing, lagi liburan ke Sleman, Jogja, bisa mancing di Floating Resto. Oke nih Mas Adit sambil Oh, iya, makan, kita mau ngulik makanan yang enak juga yang disajikan dari Floating ya Pak Eko ya. Yang Floating Resto. Iya dong, Floating Resto tuh recommended banget ya. Jadi Gimana ada di Sleman? only di Sleman. Tuh. Nah, jadi kalau ke Sleman ya harus ya ke sini ya. Betul. Mas Adit, ini kan orang pada tahu Mas Adit tuh sudah jaya nih seperti ini ya. Yang jadi concernnya aku tuh loh Bang Gian. Gimana? Kok bisa anak seusia mudanya Mas Adit ini kok sudah jadi usaha hebat Betul. begini? Apa sih mulanya yang dimulai gitu sampai menjadi seorang Aditya, pengusaha yang sukses, yang Mudah. masih muda? Tapi saya yakin Kak Ica, pasti ada jatuh bangunnya. Tapi dia tetap kokoh. Itu yang buat dia hebat. Pasti. Tapi yang akan kita kuliknya adalah untuk menjadi inspirasi anak muda. Betul, itu saya Jadi, setuju. Bisa cerita sedikit. Boleh. Bisa Hmm. izin Om. Ya. Ya. Jadi gini sebenarnya, apakah saya terus sukses terus enggak sebenarnya teman-teman. Jadi malah antara persentase sukses saya sama gagal saya itu lebih banyak gagal. Oh, lebih banyak kan? Iya. Belum tentu berhasil terus. Iya, cuman kan di fase saya sekarang orang-orang kan melihat suksesnya saya. Seperti itu. Makanya kadang teman-teman di usaha saya kan baru memulai usaha dan merasa loh kok saya gagal sedangkan Mas Adit seumuran saya udah berhasil. Sebenarnya nggak seperti itu karena gagal saya tuh nggak ke expose sebenarnya kayak gitu loh. Dulu teman-teman waktu di bangku SD sekolah dasar itu kan teman-teman sering bermain layangan ya. Oh, Iya. Layangan. Cerita masih kecil lah ya. Masa kecil ya, kita cerita masa kecil sedikit ya. Nah waktu bermain layangan kadang kalau misal ini ada yang menang terus layangan putus kan itu. Iya. Putus anak-anak pada ngejer kan. Iya kan Om Iqbal. Nah, ketika layangan itu masuk tuh yang ngejer tuh banyak banget Pasti. gitu loh. Saya tuh kalau kejar-kejaran pasti kalah. Kenapa Gitu. kok bisa kalah? Iya, karena teman-teman saya heran juga kok larinya bisa cepet-cepet gitu. Gitu. Nah, dari situ tapi ketika layang itu udah robek itu nggak ada yang ngejar Om Iqbal. Kan gitu. Tuh. Ketika saya ngejar sendirian yang menang kan saya yang ngejar saya sendirian Yes. kan seperti itu. Nah saya ambillah rangkanya terus saya kasihkan tembakin lagi kertas saya jual lagi itu kayak gitu sebenarnya awal mulanya itu saya suka kayak gitu karena apa karena saya mikir dari keterbatasan saya lari kalah terus itu Oh. dan saya dapatnya cuma yang rusak Yang robek. gitu. Iya Yang robek. kalau ditanya apakah pengennya utuh atau robek pengennya utuh gitu pengennya utuh tapi dapatnya ya robek itu Robek. salah satu faktornya seperti itu malah itu jadi kreativitas saya gimana sih saya bisa jual layangan ini gitu kenapa seperti itu nah itu dari bangku SD saya seperti itu lah ketika SMP kebetulan orang tua saya tapi itu ada usaha yang namanya stiker sablon seperti itu nah teman-teman itu kalau misal masuk SMP gitu biasanya senang banget tuh kadang kalau ada tulisan misal kita masuk SMA 1 ada tulisan SMA 1 aja dipasang di motor di Iya, di mana-mana kan Iya. di tas kadang Di nah, macam-macam aktivitas kita ya tahu. Mas Adit betul. Iya, lah saya tuh ngebikin stiker dengan tulisan SMP masing-masing sekolah. Pasti pada banyak mesen itu. Iya, padahal itu bukan sekolah yang saya. Sekolah. Iya, bukan saya yang lain gitu, loh. Seperti itu. Itu sempat ramai juga. Lah terus yang jadi seperti kita konsepnya tuh custom design seperti itu. Dulu belum terlalu hype ya. Waktu dulu kalau sekarang kan mungkin udah agak banyak mulai dari mat dan lain-lain seperti itu. SMA dulu saya itu jualan headphone headset seperti itu. Lah waktu itu ketika saya jualan headphone headset saya tuh ngasih promo ke teman-teman yang beli di saya traktir makan. Ide cemerlang itu. Ya, padahal keuntungan buat jual beli saya usaha seperti itu hanya cukup untuk makan itu aja sebenarnya. Tapi teman-teman itu selalu ngerekomendasi, wah beli aja di Mas Adit nanti kalau kamu beli udah gratis makan kan gitu. Iya, Pinter ya caranya ya.
Jadi seolah teman-teman itu ngerasanya ketika Traktir. dia beli data, padahal sebenarnya yang traktir mereka kan gitu, pakai uangnya mereka sendiri kan gitu. Nah itu dari SMA. Terus saya beralih lagi ke usaha handphone. Handphone itu dulu saya bertransaksi di salah satu brand Realme dulu, dan saya sempat suplai ke salah satu mall besar yang Jakarta. seperti itu. Di situ awal naik-naiknya ya. Ya, lah dulu itu sempat ada lelang yang dimana di salah satu mall itu menginfokan dia mau nampung sebuah barang handphone tapi di bawah harga pasar. Nah, anggapan saya, mikir saya sebagai anak muda, mana mungkin harga pabrik aja 3 juta, dia maunya ngambil 2.900.000 seperti itu. Ternyata waktu berlalu ada yang ikut. Nah, seperti itu. Berarti saya ubah kepikiran saya. Berarti bukannya nggak bisa, tapi saya tuh belum nemu caranya bagaimana. Kan seperti itu ya toh. Bukannya terus tidak bisa. Kan nggak ada toh, kita sebagai usahawan nggak mau rugi kan, nggak pasti semua orang nggak mau kan, seperti itu. Dari situlah makanya saya mencari cara, dan ada salah satu marketplace ternama juga itu baru mengadakan promo besar-besaran 10% sebenarnya seperti di waktu ini. Nah itu saya masuk lewat cara yang sana, saya kirimkan di salah satu mall yang ternama itu. Nah disitulah mulai usaha saya naik. Seperti itu. Ini Banjir. Setiap usaha kan pasti harus ada modal. Betul. Kira-kira modalnya besar atau tidak? Malah kebalik. Saya itu dulu modal itu dari pinjam. Oh, hebat ya, Mas Adi dipercaya. Satu handphone itu dulu waktunya 3 juta, saya minjem teman di bangku sekolah juga, saya minjem dengan bangku sekolah udah percaya ke saya. Nah dari situ saya olah, saya dapat 100.000 pertama, 200.000 pertama, dan itu berkuantiti Iya, banyak. berlanjut terus lah. Tapi memang cerita itu tidak selamanya manis, kan Iya, gitu ya. betul. Ketika memang saya sudah menuju titik di mana di usia saya sudah memegang uang seperti itu dengan usaha saya tuh dikenalkan oleh seseorang, di mana seseorang itu ingin mengajarkan saya tentang properti. Developer ini yang saya dalami saat ini. Jadi saya masuk di developer itu bukan dari hal yang manis, teman-teman. Jadi malah dari hal yang pahit. Ya. Saya baca di berita, maksudnya salah satu pengurus inti di properti. Iya, ada. Apa tuh? Maksudnya apa tuh, Mas? Oke. Sebelum ini dijelaskan dulu. Oke. Saya bangga loh itu. Oke, jadi di developer itu kan ada beberapa asosiasi yang menggabungkan antara developer satu dengan developer lain. Kalau kebetulan saya itu mengangkat dengan nama Apersi. Apersi. Saya angkat dengan Apersi. Apersi itu Asosiasi Perumahan Pemukiman di Indonesia. Seperti itu. Jadi tingkatnya udah nasional. Nasional, ya. Nah, seperti itu. Saya cerita kembali ya. Yes, yes. Ya, boleh. Oke. Lah, untuk yang mengajarkan saya waktu itu, karena saya sebenarnya ada keinginan di properti, tapi saya nggak ada yang ngajari. Ternyata ada yang nawarin. Kan pasti saya mau dong. Betul. Kan gitu. Lah ternyata yang mengajari saya itu, mohon maaf, itu malah saya kena tipu di sana. Oh, Itu dengan total nilai kerugian yang pokoknya lumayan lah ya. dan dari musibah itu membuat saya yang uang saya yang saya kumpulkan bertahun-tahun itu habis cuma dari. Wah. Dondol. Iya. Semangat. Jadi saya 3 hari itu saya cuma berdoa. Yang pertama usaha HP yang tadi saya ceritakan yang bentuk manis itu bangkrut di hari itu juga. Saya juga di developer juga sempat ketipu. Dan yang ketiga, saya karena itu masih kuliah saya jadi berantakan Betul, di waktu itu. Jadi hitungannya saya itu mulai developer itu bukan dari nol, tapi dari minus. Minus ya. Iya. Betul. Mungkin kalau di sini teman-teman, wah saya mulainya dari nol gitu loh, nggak ada yang ngajarin. Oh nggak, malah teman-teman itu malah punya kemungkinan lebih besar daripada saya. Saya mulainya dari minus loh, Bang. Kan seperti itu. Iya. Terus yang buat Mas Adit bisa bangkit lagi? Saya sebenarnya waktu itu ada beberapa pilihan yang membuat saya ingin bangkit. Karena pilihan yang pertama, saya menerima keadaan saya dengan itu tuh maksudnya dengan usaha yang bangkrut, minus dan lain-lain, dan saya mulai lagi di awal, atau saya mengembalikan keadaan dari keterpurukan ini menjadi keberuntungan. Seperti itu. Dengan keterbatasan modal karena habis dulu karena musibah itu, saya akhirnya kan sebagai jiwa pengusaha, akhirnya mungkin gimana caranya kita menyelesaikan ini dengan uang yang minim. Seperti itu. Lah waktu itu di developer itu kebetulan saya menggandeng beberapa freelance marketing ya, kita sebutnya.
Itu saya kumpulin semua dari Solo, Klaten, Jogja, dan saya terkumpul itu sekitar kurang dari 1 minggu itu saya kumpulin nomor sekitar 1.100 nomor yang saya hubungi. Jadi dari 1.100 orang yang saya hubungi itu hanya 52 orang Sampai sekarang ini. sampai sekarang ini Hebat. berjalan seperti itu. Dari situlah mulai terbentuk jiwa saya. Uang itu modal itu sebenarnya faktor ke berapa yang ke belakang gitu. Yang pertama kita emang niat, dan yang kedua kita semua breakdown, harus tahu caranya gimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan itu dengan kondisi kita saat ini. Sebenarnya seperti itu yang Istimewa ya? Istimewa Bang. Istimewa. Saya ada satu lagi biasanya Ya. Bang. Adakah di saat umur seperti itu Bang Aditya itu punya spesial nih yang bisa membangkitkan Semangat. Motivasi lah gitu ya. Mungkin orang tua atau orang terdekat lain terdekat yang buat semangat. Sebenarnya saya ada beberapa wejangan ya saya bilang yang saya terima pada saat ini. Ketika saya di titik terendah saya tuh hanya punya salah satu motivasi bahwasanya dulu itu ada yang bilang Allah itu nggak pernah ngasih cobaan di atas kemampuan hambanya. Yes. Iya. Ketika Allah itu memberikan cobaan saya yang seperti itu, berarti Allah itu percaya kamu pasti bakal bisa. Ketika saya nyerah duluan, berarti saya itu mengkhianati kepercayaan Allah. Seperti itu. Nah, maka dari itu ketika Allah itu memberikan cobaan itu, kamu tuh sebenarnya bisa loh. Tinggal kamunya kan seperti itu. Nah, itu yang pertama wajangannya. Jadi dimanapun keterpurukanmu, badai itu pasti berlalu. Yes. Badai itu pasti akan bakal selesai dan tidak akan ada terus menerus seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak ada hal baik yang sia-sia. Betul. Walaupun kita niatnya baik ke orang lain, walaupun kita ketipu dan lain kita musibah apapun, tidak ada hal baik sia-sia. Tetap niatkan di hati kita niat yang baik. Niat yang baik itu bakal menjadi baik juga. Seperti itu. Istimewa ya. Apa pesan-pesan positif yang Mas Adit berikan? Silakan Mas Adit untuk semangat mereka. Jadi gini teman-teman, kita itu seumur produktif kepada Yes. Kapan kita mau mulai keinginan kita, mulailah dari sekarang. Itu yang pertama. Bukan besok, bukan lusa, bukan seminggu lagi, bukan 1 bulan lagi. Sekarang. Ketika teman-teman ngelakuin dengan serius, dengan doa, dengan niat yang baik, dan dilakukan sekarang, itu teman-teman bakal ngerasain bagaimana impact-nya buat teman-teman yang kedepannya. Itu yang pertama. Yes. Lalu yang kedua, untuk yang teman-teman sekarang merasa di keterpurukan ataupun terkena musibah atau keterbatasan secara finansial keluarga, itu sebenarnya bukan jadi halangan buat kita semua untuk menjadi sukses sebenarnya. Karena di cerita saya sudah saya ceritakan, saya mulai apapun itu dari minus. Dari minus, bukan dari nol. Jadi menurut saya keberuntungan kalau misal teman-teman itu mulainya dari nol itu udah beruntung menurut saya, udah beruntung gitu. Iya. Nah, tapi kalau misal teman-teman mulai dari minus seperti saya, yuk ayo bangkit bareng, ayo sukses bersama, yuk kan sukses bareng-bareng di usia muda. Seperti itu. Inspirasi banget ya Bang Lin ya. Iya. Luar biasa. Luar biasa loh sosok. Bang Eko, Ya, Bang. sebelum Gian akhiri, ada yang paling penting. Dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan opening esoknya. Yes. Oke, Mas Adit, makasih lo ya. Oh iya, terima kasih. Kak Ica, Sama-sama Mas Bang Dian. Eko, Bagian sehat selalu Mas Adit ya. Terima Mas Adit, masih karirnya masih panjang. Oke guys, saya Gian, salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia.